yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada aktivis ya, mahasiswa-mahasiswi, tolong dilihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita cintai tahun 1945, khususnya di pasal 33. Itulah cara pandang kita. Ya, itulah kacamata kita untuk melihat bagaimana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Ya, yang pertama saya ingin kita semua melihat apakah dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah masuk ke wilayah yang mengganggu kedaulatan negara kita. Apakah undang-undang ini berpotensi membuat kedaulatan kita sebagai sebuah negara terancam? Ini coba dilihat. Ya, kenapa? Ya, kepentingan-kepentingan asing yang terlalu besar dan terlalu bebas di dalam negara kita merugikan kekayaan alam kita, merugikan warga negara kita, itu sama saja mengganggu kedaulatan negara kita. Nah, kalau kita lihat lagi dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, selain pasal 33 tentu akan banyak lagi. Silahkan dilihat. Nah, di pasal 33 ini hal-hal yang perlu kita lihat adalah bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Apakah Undang-Undang Omnibus Law ini mencerminkan kekeluargaan, kegotong royongan kita itu terwujud, atau ada yang semakin diuntungkan dan ada yang semakin dirugikan? Apakah akan membawa keterbelahan di Republik kita ini atau membawa persatuan di Republik ini semakin kuat rasa kekeluargaannya? Coba dibedah. Yang kedua, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apakah hajat hidup orang banyak ini dipelihara oleh undang-undang ini atau justru dihianati? Rakyat kecil semakin terzalimi, semakin tertindas, semakin termarginalkan. Kalau kemudian hajat hidup orang banyak itu justru tidak terpelihara, maka undang-undang ini bermasalah. Kemudian penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bumi, air, dan kekayaan alam kita yang terkandung di dalamnya, apakah diberikan kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat? Kita semua, kekayaan alam ini dikelola dengan baik, atau justru kekayaan alam menjadi terancam dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Dan jauh dari kepentingan rakyat banyak, membawa kemakmuran bersama. Jauh dari kemakmuran bersama. Coba dilihat. Dan juga tentang prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Bahwa setiap warga negara, ya, kelompok masyarakat, mempunyai kesempatan yang sama. Ya, untuk berusaha, untuk melakukan upaya-upaya memandirikannya secara ekonomi. Nah, coba dilihat, dibedah semuanya satu persatu, sehingga ya undang-undang ini akan terlihat apa adanya secara detail. Dan oleh mahasiswa dan mahasiswi, ya silahkan diperjuangkan satu persatu, per sektor. Tentu, nah ini yang terakhir yang saya ingin garis bawahi, ya fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan tentu saja kita berharap terus fraksi Partai Demokrat, ya, itu akan menjadi yang terdepan, ya, dan harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena memang kita berada di DPR RI, tapi kita tidak mungkin ya hanya berdua saja, ya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Demokrat, tapi harus juga semakin banyak fraksi partai-partai yang lain. Jadi harus dikunjungi seluruhnya, ya, fraksi-fraksi yang ada di DPR RI ini dari daerah. Ya, kalau tidak bisa yang di pusat, dari daerah dulu, kunjungi yang di daerah itu, supaya yang di daerah ini memberikan dukungan, ya, sehingga kalau semua fraksi-fraksi ini mayoritas ya mendukung untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, kita bisa mewujudkan ya untuk melakukan proses ulang ya pembahasannya di DPR RI ini.